Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Bisa buka handphonenya semua? Silakan buka. Setelah buka handphone, buka Google. Sudah? Setelah buka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Sudah buka Google? SOMADMOROCCO. Sudah? Spasi. Sudah spasi? Kredit. 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 Enter. Sudah? Langsung posting yang paling atas, Somat Maroko Blogspot Kredit, langsung postingkan ke Facebook, share ke kawan-kawan. Sudah? Tak tahu cara men-share? Nah, sekarang ku ajari. Nah itu di atas sebelah kanan yang ada titik 3, picit itu. Habis itu pilih FB di bawah, sama Instagram, sama pilih 3 sekali, Facebook, Instagram dengan WhatsApp. Share, bagi ke kawan-kawan tentang bolehnya akad uang dengan barang. Dah, setelah nampak tulisannya, bisa baca di situ kredit. Kita baca ya. Majma' Fikih, lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 dan seterusnya. Bawah. Apa dalilnya? Jawaban: jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui berapa bulan, berapa tahun, berapa hari, meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, karena penjual dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Mana dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya. Barirah itu orang, waktu itu boleh menjual orang, budak hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Jadi kredit zaman Nabi itu lebih lama dari sekarang. 9 tahun kreditnya. 1 tahunnya bayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Ke koperasi pinjam uang, bayar uang, berlebih uang, riba. Ke Baitul Mal wa Tanwil, kita transaksinya adalah antara uang dengan barang. Jelas? Jelas semua. Tak ada yang tak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau haid boleh nggak nyisir rambut dan gunting kuku dan dibuang? Kalau mazhab Syafi'i, Bu Habibah, motong kuku kan tahu jadwal haidnya, kan tahu, bukan macam jadwal anggota dewan. Jadwal haid itu kan tahu kapan. Jadi sebelum haid gunting dulu, potong rambut dulu. Kalau ada yang mau dirapikan, nanti setelah, jangan. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Dan saya berpegang pada itu karena lebih hati-hati. Tapi kalau rambutnya gugur, almarhumah mak ini dulu kalau di dalam laci mesin jahit tuh membungkal rambut. Untuk apa nih mak? Nanti dibawa mandi. Rupanya kalau rambut tuh gugur,
dibawa mereka untuk mandi saat mandi haid. Lalu karena penasaran, lalu saya tanya ke Syekh Said Askar, ketemu di jalan. Assalamualaikum Syekh Said Askar. Waalaikumsalam. Beliau ini anggota Majma' Buhus, lembaga riset Al-Azhar. Kanat min taqalidi ummahatina fi Indonesia, tradisi emak-emak kami di Indonesia, idza saqatat sya'ruha, kalau rambutnya gugur, au zafruha, atau kukunya gugur, tamassakat biha, mereka simpan, summa hamilatha wa ightasalat biha, kemudian mereka bawa dan mereka bawa mandi. Ma hukmu fi dzalik ya Syekh? Kata Syekh Said Askar, idza saqatat aw inqata'at, kalau gugur atau kuku patah, fahiya kazibalah, dia sama seperti sampah aja, kata dia. Dia tak perlu disimpan, dikutip. Oh, setelah pulang saya kasih tahu, tapi orang tua tetap berpegang. Enggak, kata bu Ustadz kami dulu, mesti. Nah, itu. Jadi Ibu Habibah, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Tapi sisir kan nggak terelakkan. Ketika ibu sisiran, gugur dia, bisa pakai pendapat dua. Kalau ibu gulung, ibu bawa mandi, pendapat dalam mazhab Syafi'i, selamat. Tapi kalau ibu buang, pendapat Said Askar, ulama besar Al-Azhar, kata beliau sama macam sampah aja. Saya kalau ada pendapat saya sampaikan supaya tidak memberatkan. Dinu yusrun, agama Alhamdulillah pertanyaan sebelah dari semua. Dan sebelum doa kita pertanyakan ini catatan spesial dari Radio Ustaz. Dari pendengar yang hari ini mendengarkan acara kita kesempatan kali ini, pertanyaannya sisa pada jelas. Ini udah begitu saya. Yang pertama ke atas. Yang atas saja satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Dari tadi luar tema semua. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet? Jadi ibu dengarkan baik-baik ya. Saya jumpa dengan Habib Ali Ba'agil. Kata Habib nih cerita, ada di Yaman itu sumur tua. Jadi di sumur ini ada jin. Di dalam sumur ini ada jin. Suatu hari menimba airlah ibu-ibu, menimba air. Rupanya timba ini terlalu berat. Ibu ini pula orangnya slim. Akhirnya tertarik timba itu, jatuh dia ke dalam, masuk dia ke dalam sumur itu. Lalu kemudian datanglah suaminya mencari, dicari-carinya, ditengoknya, ada tanda-tanda kalau bininya masuk ke dalam sumur. Akhirnya diulurkannya tali timba, ditariknya, maksudnya mau menyelamatkan istrinya tadi. Naik jin juga, akulah penghuni sumur ini. Ditanya sama suami tadi, kenapa kau naik? Aku tak tahan direpeti bini kau di dalamnya. Kau mau tahan kali, aku baru 2 menit udah pokak telinga ke dalamnya. Jadi rupanya jin-jin itu pun tak tahan juga. Itu sanadnya dari Habib Ali Ba'agil. Dia cerita ke saya tak tahu kan cerita itu dari mana. Kalau mau tahu tanyalah ke dia. Jadi kalau ada perempuan-perempuan ini repetnya itu ada 2, repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif apa negatif? Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Dia mau menyelamatkan supaya duit tak habis sama kawan-kawan sehingga tak bisa membayar anak sekolah. Dia ingin supaya bapak mengerti repetnya, abang kenapa tak sembahyang, nanti abang kalau tak sembahyang ku campakkan ke sungai.
tak akan sampai hatinya. Dia baik. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya. Betul? Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik, kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku ini dipaksa sama ayahmu atau cuman? Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa jilbabmu tak panjang, kenapa rokmu pendek, kenapa ini koyak, kenapa pinggangmu kau ikat pakai tali jemuran, kenapa? Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita, insya Allah. Selagi ibu masih bisa merepet, merepetlah bu. Siap merepet, takbir. Repet teruskan. Repet. 4. Ibu Nur, Ustadz, apa hukumnya mendengarkan sholawat di kamar mandi tapi pakai handset sambil mencuci pakaian? Yang tak boleh itu ibu bersolawat di kamar mandi, karena di dalam kamar mandi itu ada WC. Ada WC di kamar mandi, tak boleh. Ibu bersolawat tak boleh, karena ada menyebut Allahumma sholli. Tapi kalau suara luar masuk ke dalam, ibu sedang mencuci di kamar mandi. Kamar mandi itu ada WC. Tiba-tiba terdengar wassalatu wassalamu alaik. Gimana mau menutup suara orang itu masuk ke dalam? Tak bisa. Yang tak boleh itu ibu membawa masuk ke dalam. Tak boleh. Makanya handphone, kalau handphone itu menyala, kalau kebetulan wallpapernya itu tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, menyala dia, tak boleh dibawa masuk ke dalam. Tapi kalau sudah padam, mati, boleh. Quran digital, menyala Quran digital, tak boleh bawa masuk. Baik gambar maupun suara. Masuk ke dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bawa masuk ke dalam. Nah, itu merendahkan, menghinakan. Tapi suara dari masjid masuk ke dalam, nah, mana pula bisa kita tahan itu? Yang tak boleh itu kita membawa masuk ke dalam. Kalau ibu mau dengar, ibu hidupkan. Kalau ibu mau mendengar, ibu hidupkan suara solawat di dapur. Tape recorder, tak ada lagi tape recorder sekarang ya. CD player, hidupkan, nah, ibu dengar, suaranya masuk ke dalam. Bukan itu ibu nyalakan masuk ke dalam. Bagaimana dengan orang yang baca Quran, sholat, tapi masalah politik nggak peduli ajaran Islam, masalah ekonomi nggak peduli ajaran Islam, masalah pendidikan nggak peduli ajaran Islam. Orang sekarang banyak yang Islamnya Islam slim, Islam minimalis, berislam cuma 3 kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Cuma 3 kali dia berislam. Waktu lahir, Masya Allah, dipotongkan kambing, diayun pakai marhaban, digunting rambutnya. Islam. Waktu nikah, ini yang paling lengkap. Ada Pak Kua, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, asyhadu alla ilaha. Islam. Yang ketiga ketika mati, matinya juga sangat islami. Tahlilan, yasinan, talqinan, sangat islami. Tapi dalam masalah ekonomi, riba. Dalam masalah politik, tipu, bohong, dusta. Dalam masalah pendidikan, sekuler. Dalam masalah pemikiran, liberal. Makanya kita dituntut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, dalam keadaan dalam Islam kafah, secara kafah total. Maka yang belum, mari kita mulai. Yang sudah, mudah-mudahan istiqomah. Pahamkan anak-anak kita. Saya senang dengan pertanyaan Bapak.
Pahamkan anak-anak kita, anakku, aku ingin engkau berislam secara total, dari buka mata sampai tutup mata, dari bayi sampai mati, dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan kau menjadi Islam slim, Islam minimalis, tapi Islam yang total sesuai kemampuan masing-masing. Karena Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Demikian.